Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ya rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan tema Jaringan Kerjasama Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi yang beranggotakan Arifah, Debbie Ayunda Salsabila, Nurul Fadila Elona, Putri Wahyuni, Rinda Rianti, dan Sandi Pratama akan menampilkan hasil dari diskusi kami. Pentingnya jaringan kerjasama perpustakaan. Perlu disadari bersama bahwa tidak satupun perpustakaan dapat berdiri sendiri, dalam arti koleksinya mampu memenuhi kebutuhan informasi pemakainya. Maka diperlukan kerjasama antar perpustakaan. Hal ini berarti perpustakaan memerlukan pertemanan, membuka jaringan-jaringan dengan berbagai perpustakaan yang satu visi, sehingga satu dengan yang lain dapat saling mengisi kekurangan masing-masing. Tentu saja proses ini memerlukan kesepakatan-kesepakatan yang harus diketahui bersama kesepakatan dalam jaringan pertemanan ini, yang kemudian dapat digunakan sebagai alat kerjasama. Apa itu jaringan kerjasama? Jaringan kerjasama dapat diartikan sebagai suatu persekutuan antara dua pihak atau lebih yang saling membantu dengan fokus mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Adapun menurut Suwarno dan Miswan, jaringan kerjasama adalah suatu sistem hubungan antar satu organisasi dengan organisasi lainnya. Jaringan kerjasama perpustakaan. Jika jaringan kerjasama ini dikaitkan dengan perpustakaan, maka dapat kita definisikan sebagai persekutuan suatu perpustakaan dengan perpustakaan lainnya, atau dengan instansi atau organisasi lainnya. Kerjasama ini diperlukan karena tidak ada satupun perpustakaan dapat berdiri sendiri sepenuhnya dalam artian manajemen koleksi maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna. Dengan demikian, bagi perpustakaan yang memiliki jumlah koleksi lebih sedikit dari perpustakaan lainnya, kerjasama antar perpustakaan ini merupakan upaya terkait atau bahkan syarat mutlak untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah yang ada serta antisipasi untuk kedepannya. Kenapa dilakukan kerjasama di perpustakaan? Kerjasama perpustakaan dilakukan berdasarkan konsep bahwa kekuatan serta efektivitas kelompok perpustakaan akan lebih besar dan lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan atau efektivitas perpustakaan yang berjalan secara individual. Prinsip dari kerjasama antar perpustakaan dilakukan berdasarkan asumsi bahwa tidak ada satupun perpustakaan yang memiliki koleksi lengkap, sehingga diperlukan sebuah kerjasama dengan perpustakaan lainnya. Selanjutnya yaitu ada contoh perpustakaan sekolah yang menjalin sebuah kerjasama atau kesepakatan dengan perpustakaan universitas atau perguruan tinggi untuk memenuhi beberapa bacaan koleksi umum atau untuk melatih pustakawan agar meningkatnya kualitas kerja. Lalu kerjasama antara perpustakaan perguruan tinggi A dengan perpustakaan perguruan tinggi B dalam hal penggunaan server sistem digitalisasi perpustakaan.
Masing-masing perpustakaan saling memberi keuntungan berupa terpenuhinya kebutuhan atau tercapainya tujuan. Lalu, dibuat perjanjian kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan mendatangi kesepakatan kerjasama. Selanjutnya, model jaringan kerjasama perpustakaan. Yang pertama, silang layanan. Saling meminjamkan bahan pustaka berupa salinan asli seperti dokumen ataupun hanya dengan penyediaan fasilitas reproduksi bahan pustaka yang diperlukan. Yang kedua, pemakaian ruang baca dan lainnya. Perpustakaan yang memiliki keterbatasan bahan pustaka atau koleksi, maka dari itu perpustakaan harus mementingkan kebutuhan semua pengguna. Yang ketiga, pertukaran data bibliografi. Jaringan kerjasama perpustakaan perguruan tinggi. Kerjasama pengadaan. Kerjasama ini dilakukan oleh beberapa perpustakaan yang saling bekerja sama dalam pengadaan koleksi atau bahan pustaka. Masing-masing perpustakaan bertanggung jawab atas kebutuhan informasi pemakainya dengan memilih buku atas dasar permintaan pemakainya, atau berdasarkan pada dugaan pengetahuan pustakawan atas keperluan pemakainya. Buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan pemakai tadi, pengadaannya akan dilakukan bersama oleh perpustakaan yang ditunjuk sebagai koordinator kerjasama. Kemudian penempatan koleksi dilakukan di masing-masing perpustakaan yang akan memesan buku oleh pemakai dari masing-masing perpustakaan. Kerjasama pertukaran dan redistribusi. Kerjasama pertukaran ini dapat dilakukan dengan cara penukaran publikasi badan induk perpustakaan terkait dengan perpustakaan lain tanpa harus membeli. Cara ini biasanya juga dilakukan untuk mendapatkan publikasi yang tidak dijual atau publikasi yang sulit dilacak di pasaran. Pertukaran seperti ini biasanya dilakukan dengan berdasarkan satu publikasi ditukar dengan satu publikasi lainnya, dengan tidak memandang jumlah halaman, tebal tipis publikasi, atau harga publikasi tersebut. Sedangkan untuk kerjasama redistribusi dapat digambarkan sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua perpustakaan atau lebih dalam hal penempatan kembali buku-buku yang tidak lagi diperlukan di suatu perpustakaan atau berlebih di suatu perpustakaan. Buku-buku tersebut dapat ditawarkan kepada perpustakaan lain yang mungkin lebih membutuhkan buku tersebut. Kerjasama pengolahan. Dalam bentuk kerjasama ini, perpustakaan bekerja sama untuk mengolah bahan pustaka. Biasanya pada perpustakaan universitas dengan berbagai cabang atau perpustakaan umum dengan cabang-cabangnya, pengolahan bahan pustaka, pengkatalogan, pengklasifikasian, pemberian label buku, kartu buku, dan lain-lain dikerjakan oleh satu perpustakaan yang menjadi koordinator kerjasama. Kerjasama penyediaan fasilitas. Bentuk kerjasama ini mungkin terasa janggal bagi perpustakaan di negara maju karena perpustakaan mereka pada umumnya selalu terbuka untuk dipakai oleh pemakai umum. Dalam bentuk ini, perpustakaan bersepakat bahwa koleksi mereka terbuka bagi pengguna perpustakaan lainnya. Perpustakaan biasanya menyediakan fasilitas berupa kesempatan menggunakan koleksi, menggunakan jasa perpustakaan seperti penelusuran, informasi kilat, penggunaan mesin fotokopi, namun tidak membuka kesempatan untuk meminjam. Biasanya peminjaman buku untuk peminjam bukan anggota dilakukan dengan menggunakan fasilitas pinjam antar perpustakaan. Kerjasama pinjam antar pustakawan. Bentuk kerjasama ini dilakukan karena pengguna perpustakaan lain tidak boleh meminjam koleksi perpustakaan lain. Sebagai gantinya, maka perpustakaannya yang akan meminjamkan buku dari perpustakaan lain. Kemudian, perpustakaan tersebut meminjamkannya kepada pemakainya. Yang bertanggung jawab terhadap peminjaman buku tersebut adalah perpustakaan yang meminjam. Kerjasama antar pustakawan. Kerjasama ini dilakukan antar pustakawan untuk memecahkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pustakawan. Bentuk kerjasama ini berupa penerbitan buku panduan untuk pustakawan, pertemuan antar pustakawan, kursus penjagaran untuk pustakawan, dan lain-lain.
Kerjasama penyusunan katalog induk. Dua perpustakaan atau lebih menyusun katalog perpustakaan secara bersama-sama. Katalog tersebut berisi keterangan tentang buku yang dimiliki oleh perpustakaan peserta kerjasama, disertai dengan keterangan mengenai lokasi buku tersebut. Kerjasama seperti ini bukan hal baru di Indonesia, bahkan beberapa katalog induk sudah banyak yang diterbitkan secara nasional, antara lain beberapa diterbitkan oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah. Kerjasama pemberian jasa dan informasi. Bentuk kerjasama ini dilakukan oleh dua atau lebih perpustakaan yang sepakat untuk bekerja sama saling memberikan jasa informasi. Salah satu bentuk jasa kerjasama ini adalah pinjam antar perpustakaan, jasa penelusuran, dan jasa fotokopi. Kerjasama seperti ini melibatkan sumber daya yang ada di perpustakaan, jadi tidak terbatas pada pinjam antar perpustakaan saja. Jaringan kerjasama perpustakaan sekolah. Kerjasama dengan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di sekolah harus memiliki pemahaman dan keterlibatan langsung terhadap seluruh aktivitas dan kebutuhan sekolah, termasuk pengelolaan perpustakaan. Untuk itu, komunikasi antara kepala sekolah dan petugas perpustakaan sangat penting, baik melalui pertemuan langsung maupun komunikasi tidak langsung. Kepala sekolah dapat memberikan dukungan nyata dengan memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana perpustakaan, seperti menambah koleksi buku, menyediakan fasilitas pendukung seperti AC, LCD proyektor, dan akses internet. Fasilitas yang lengkap akan menunjang kenyamanan dan efektivitas pemanfaatan perpustakaan, terutama dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara kepala sekolah dan petugas perpustakaan terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas tersebut. Kerjasama dengan guru. Guru memiliki posisi penting dalam mengoptimalkan fungsi perpustakaan. Untuk membangun kerjasama yang baik, petugas perpustakaan dapat memulai dengan sosialisasi kepada para guru. Misalnya, pada momen rapat sekolah, melalui komunikasi yang baik, guru diharapkan terdorong untuk memanfaatkan perpustakaan dalam mendukung proses belajar mengajar. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan frekuensi kunjungan dan peminjaman buku oleh siswa. Guru juga dapat berperan aktif dengan memberi contoh kepada siswa untuk mengunjungi dan membaca di perpustakaan. Memberi tugas-tugas yang jawaban hanya dapat ditemukan melalui sumber pustaka, serta mewajibkan kunjungan rutin ke perpustakaan. Dengan demikian, guru turut berperan dalam menjadikan perpustakaan sebagai jantung sekolah. Kerjasama dengan siswa. Siswa merupakan pengguna utama layanan perpustakaan. Oleh karena itu, menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan siswa sangat penting agar mereka merasa nyaman dan tertarik untuk memanfaatkan perpustakaan. Strategi yang digunakan bisa serupa dengan pendekatan melalui guru, yaitu mendorong kebiasaan membaca, memberikan tugas berbasis pencarian informasi di perpustakaan, serta menetapkan hari-hari khusus untuk kunjungan perpustakaan. Tujuannya adalah meningkatkan minat baca serta pemanfaatan koleksi dan fasilitas yang tersedia. Kerjasama dengan wali murid. Peran wali murid dalam mendukung pengembangan perpustakaan juga sangat penting. Sekolah dapat melibatkan wali murid melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan dalam rapat rutin atau pertemuan komite sekolah. Dengan kesempatan ini, pihak sekolah dan petugas perpustakaan dapat menyampaikan informasi mengenai kondisi dan kebutuhan perpustakaan, seperti perlunya penambahan koleksi buku atau pengembangan ruang perpustakaan. Dengan pemahaman yang baik, wali murid dapat berpartisipasi melalui sumbangan buku atau dana guna mendukung pengelolaan dan kemajuan perpustakaan sekolah. Keperluan menjalin kerjasama dalam lingkungan perpustakaan. Pentingnya kerjasama disebabkan karena tidak ada satupun perpustakaan yang mampu melengkapi dirinya secara utuh dalam hal informasi. Betapapun besarnya perpustakaan tersebut, tidak mampu mengumpulkan semua informasi yang ada di jagat raya ini. Bahkan untuk disiplin ilmu yang paling spesifik sekalipun, menyadari hal tersebut, maka perlu setiap perpustakaan menjalin kerjasama dengan perpustakaan lain untuk saling melengkapi.
Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok 4. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu berkah dari apa yang kami sampaikan tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. See you next time dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.